Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febriani Usman. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang teori asam basa Arrhenius. Tujuannya untuk mengetahui definisi asam basa menurut Arrhenius, juga untuk mengetahui nama, rumus, anion, kation, reaksi ionisasi, dan juga valensi pada asam dan basa. Nah, pertama-tama kita akan membahas asam terlebih dahulu. Sebelum memasuki rumus asam, reaksi ionisasi, dan sebagainya, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian asam itu sendiri. Nah, menurut Svante Arrhenius tahun 1887, asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Selanjutnya, saya akan menjelaskan reaksi ionisasi pada beberapa asam. Di sini saya telah membuat tabel di mana berisi nama asam, rumus asam, anion, nama anion, reaksi ionisasi, dan valensi asam. Lalu mari kita isi sama-sama. Yang pertama, ada asam fluorida. Rumus asam fluorida adalah HF dengan anion F-. Nama anion fluorida. Ada yang tahu bagaimana reaksi ionisasinya? Reaksi ionisasinya adalah asam fluorida jika dilarutkan ke dalam air akan terdisosiasi menjadi H+ dan F-. Nah, kemudian berapa jumlah valensi asamnya? Jumlah valensi asamnya adalah 1. Selanjutnya, ada asam klorida. Nah, ada yang tahu terdapat pada apa asam klorida? Ya, terdapat pada lambung ya. Lalu bagaimana rumus asam klorida? Rumusnya adalah HCl. Dan anionnya Cl-. Nama anionnya klorida. Lalu bagaimana reaksi ionisasinya? Reaksi ionisasinya HCl atau asam klorida jika dilarutkan ke dalam air akan terdisosiasi menjadi H+ dan Cl-. Berapa jumlah valensi asamnya? Jumlah valensi asamnya 1. Kemudian yang ketiga, ada asam bromida. Nah, rumus asam bromida adalah HBr. Anionnya Br-. Nama anionnya adalah bromida. Kemudian bagaimana reaksi ionisasinya? Reaksi ionisasinya HBr atau asam bromida jika dilarutkan ke dalam air akan terdisosiasi menjadi H+ dan Br-. Nah, lalu berapa jumlah valensi asamnya? Jumlahnya 1. Kemudian yang keempat, ada asam iodida. Nah, bagaimana rumus asam iodida? Rumusnya adalah HI, asam iodida. Lalu anionnya adalah I-. Nama anionnya adalah iodida. Lalu bagaimana reaksi ionisasinya? Reaksi ionisasinya HI atau asam iodida jika dilarutkan ke dalam air akan terdisosiasi menjadi H+ dan I-. Lalu berapa jumlah valensi asamnya atau jumlah ion H-nya? Jumlahnya adalah 1. Selanjutnya nomor 5, ada asam nitrat. Nah, rumus asam nitrat adalah HNO3. Anionnya NO3-. Nama anionnya nitrat. Bagaimana reaksi ionisasinya? Reaksi ionisasinya HNO3 atau asam nitrat jika dilarutkan ke dalam air akan terdisosiasi menjadi H+ dan NO3-. Lalu berapa jumlah valensi asamnya? Jumlah valensi asamnya adalah 1. Nah, selanjutnya nomor 6, ada asam oksalat. Nah, contoh asam oksalat itu kalau terdapat dalam buah-buahan seperti jeruk, anggur, belimbing. Kemudian kalau dalam sayuran seperti bayam. Kemudian ada yang tahu rumus asam oksalat seperti apa? Rumusnya adalah H2C2O4. Anionnya adalah C2O4 2-. Nama anionnya oksalat. Nah, kemudian bagaimana reaksi ionisasinya? Reaksi ionisasinya H2C2O4
atau asam oksalat jika dilarutkan ke dalam air akan terdisosiasi menjadi 2H+ dan C2O4 2-. Lalu berapa jumlah valensi asamnya? Jumlah valensi asamnya adalah 2. Kenapa 2? Karena dia melepas 2 ion hidrogen atau ion H+. Selanjutnya ada asam sulfat. Nah, ada yang tahu terdapat pada apa asam sulfat? Ya, contohnya terdapat pada aki. Lalu bagaimana rumus asamnya? Rumus asamnya adalah H2SO4. Anionnya adalah SO4 2-. Nama anionnya sulfat. Nah, bagaimana reaksi ionisasinya? Reaksi ionisasinya H2SO4 atau asam sulfat jika dilarutkan ke dalam air akan terdisosiasi menjadi 2H+ dan SO4 2-. Berapa jumlah valensi asamnya? Jumlah valensi asamnya adalah 2 karena dia melepas 2 ion hidrogen atau ion H+. Kemudian ada asam fosfat. Asam fosfat. Nah, bagaimana rumus asam fosfat? Rumusnya adalah H3PO4. Anionnya adalah PO4 3-. Nama anionnya fosfat. Kemudian bagaimana reaksi ionisasinya? Reaksi ionisasinya H3PO4 atau asam fosfat jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan 3H+ dan PO4 3-. Lalu berapa jumlah valensi asamnya? Jumlah valensi asamnya adalah 3. Kenapa 3? Karena dia melepas 3 ion hidrogen atau H+. Oke, next nomor 9. Nomor 9 ada asam asetat. Nah, ada yang tahu di mana terdapat asam asetat? Ya, contohnya terdapat pada cuka ya. Kemudian bagaimana rumus asam asetat? Rumusnya adalah CH3COOH. CH3COOH. Anionnya adalah CH3COO-. Kemudian nama anionnya adalah asetat. Nah, lalu bagaimana reaksi ionisasinya? Reaksi ionisasinya CH3COOH jika dilarutkan ke dalam air akan terdisosiasi menjadi CH3COO- dan H+. Lalu berapa jumlah valensi asamnya? Jumlah valensi asamnya 1. Kenapa 1? Karena dia melepas 1 ion hidrogen atau ion H+. Kemudian nomor 10 ada asam format. Nah, contoh asam format itu terdapat dalam semut merah ya. Kemudian rumus asam format adalah HCOOH. Nah, anionnya adalah HCOO-. Nama anionnya format. Nah, kemudian bagaimana reaksi ionisasinya? Reaksi ionisasinya HCOOH jika dilarutkan ke dalam air akan terdisosiasi menjadi HCOO- dan H+. Berapa jumlah valensi asamnya? Jumlah valensi asamnya 1 karena dia melepas 1 ion hidrogen atau H+. Nah, kemudian lanjut nomor 11. Nomor 11 ada asam sianida. Contoh asam sianida itu terdapat pada singkong atau ubi kayu ya. Kemudian rumus asam sianida adalah HCN. Anionnya adalah CN-. Nama anionnya sianida. Kemudian bagaimana reaksi ionisasinya? Reaksi ionisasinya HCN atau asam sianida jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan
H plus dan Cn-. Kemudian berapa jumlah valensi asamnya? Jumlah valensi asamnya 1 karena dia melepas 1 ion hidrogen. Kemudian yang terakhir, nomor 12, ada asam karbonat. Nah, ada yang tahu contoh asam karbonat itu terdapat pada apa? Ya, contohnya terdapat pada minuman-minuman bersoda. Kemudian bagaimana rumus asam karbonat? Rumusnya adalah H2CO3. H2CO3. Anionnya adalah CO3 2-. Nama anionnya karbonat. Lalu bagaimana reaksi ionisasinya? Reaksi ionisasinya H2CO3 atau asam karbonat jika direaksikan ke dalam air akan terdisosiasi menjadi 2H plus dan CO3 2-. Nah, 2H plus dan CO3 2-. Kemudian berapa jumlah valensi asamnya? Jumlah valensi asamnya 2 karena dia melepas 2 ion hidrogen atau ion H+. Nah, kemudian seperti yang kita bisa lihat di sini bahwa asam fosfat, asam asetat, asam format, asam sianida, asam karbonat memiliki tanda panah bolak-balik. Nah, tanda panah bolak-balik itu artinya asam fosfat, asam asetat, asam format, asam sianida, asam karbonat mereka merupakan asam lemah. Nah, selanjutnya kita akan membahas basa. Seperti biasa, sebelum memasuki rumus, reaksi ionisasi, dan sebagainya, kita harus tahu dulu apa sih pengertian basa itu sendiri. Nah, menurut Svante Arrhenius tahun 1887, basa adalah suatu zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Nah, sama seperti tadi, saya di sini akan menjelaskan reaksi ionisasi pada beberapa basa. Sama juga seperti tadi, saya sudah membuat tabel di mana ada nama basa, rumus basa, kation, nama anion, reaksi ionisasi, dan valensi basa. Lalu mari kita isi bersama-sama. Nomor 1, ada natrium hidroksida. Natrium hidroksida. Bagaimana rumus basanya atau rumus natrium hidroksida? Rumusnya adalah NaOH. Kationnya adalah Na+. Nama kationnya natrium. Lalu bagaimana reaksi ionisasinya? Reaksi ionisasinya NaOH jika dilarutkan ke dalam air akan terdisosiasi menjadi Na+ dan OH-. Lalu berapa jumlah valensi basanya? Jumlahnya adalah 1. Kemudian nomor 2, ada kalium hidroksida. Nah, bagaimana rumus basanya atau rumus kalium hidroksida? Rumusnya adalah KOH. Kationnya adalah K+. Nama kationnya kalium. Reaksi ionisasinya KOH atau kalium hidroksida jika dilarutkan ke dalam air akan terdisosiasi menjadi K+ dan OH-. Lalu berapa jumlah valensi basanya? Jumlah valensi basanya 1. Kemudian nomor 3, ada magnesium hidroksida. Nah, bagaimana rumus basanya atau rumus magnesium hidroksida? Rumusnya adalah MgOH kali 2. MgOH kali 2. Kationnya adalah Mg2+. Nama kationnya adalah magnesium. Magnesium. Bagaimana reaksi ionisasinya? Reaksi ionisasinya MgOH kali 2 jika dilarutkan ke dalam air akan terdisosiasi menjadi Mg2+ ditambah 2OH-. Mg2+ ditambah 2OH-. Nah, lalu berapa jumlah valensi basanya? Jumlah valensi basanya adalah 2. Kemudian yang keempat ada kalsium hidroksida. Nah,
kalsium hidroksida. Bagaimana rumus bahasanya atau rumus kalsium hidroksida? Rumusnya adalah CaOH kali 2. Kationnya adalah Ca2+. Nama kationnya adalah kalsium. Lalu bagaimana reaksi ionisasinya? Reaksi ionisasinya CaOH kali 2 jika dilarutkan ke dalam air akan terdisosiasi menjadi Ca2+ dan 2OH-. Berapa jumlah valensi basanya? Jumlah valensi basanya adalah 2. Oke, next nomor 5. Nomor 5 ada aluminium hidroksida. Bagaimana rumus basanya atau rumus aluminium hidroksida? Rumusnya adalah AlOH kali 3. Kationnya adalah Al3+. Nama kationnya adalah aluminium. Nama kationnya adalah aluminium. Lalu bagaimana reaksi ionisasinya? Reaksinya adalah AlOH kali 3 jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan Al3+ dan 3OH-. Jumlah valensi basanya 3. Kemudian yang terakhir ada amonium hidroksida. Amonium hidroksida. Bagaimana rumus basanya atau rumus amonium hidroksida? Rumusnya adalah NH4OH. Kationnya adalah NH4+. Nama kationnya adalah amonium. Reaksi ionisasinya NH4OH jika dilarutkan ke dalam air akan terdisosiasi menjadi NH4+ dan OH-. Lalu berapa jumlah valensi basanya? Jumlah valensi basanya adalah 1. Nah, bisa dilihat di sini bahwa aluminium hidroksida dan amonium hidroksida di sini tanda panahnya bolak-balik. Itu mengandung arti bahwa aluminium hidroksida dan amonium hidroksida merupakan basa lemah.